Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini masih dalam rangkaian tema berawal dari satu. Dan pada kali ini kita akan membicarakan tentang pasangan yang tidak setia. Kami percaya acara ini bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, setelah 9 topik yang kita bicarakan di bawah satu tema besar yaitu berawal dari satu, dan kali ini kita memasuki tema yang ke-10, Bapak, supaya para pendengar kita juga mempunyai gambaran sebenarnya apa sih yang kita bicarakan selama 9 dan akan 10 kali perbincangan ini. Itu apa, Bapak? Tema utamanya adalah berawal dari satu, dalam pengertian kebanyakan masalah dalam pernikahan dimulai oleh satu orang, Pak Gunawan. Enggak seperti yang kita kadang-kadang ya katakan, ya pasti dua-duanya lah, ada salahnya lah apa. Enggak, kebanyakan masalah pernikahan itu berawal dari satu orang yang membuat relasi nikah itu akhirnya retak. Nah, kadang-kadang ya pasangannya nggak tahan lagi, ya juga membalas lah atau berbuat hal-hal yang juga nggak sehat lah, sehingga masalah tambah parah. Tapi ya saya mau, ya kita ini memfokuskan pada hal-hal yang biasanya itu memulai masalah dalam pernikahan. Itu biasanya hanya satu dari mereka berdua gitu, Pak Boleh, yang memunculkan masalah atau yang memicu konflik itu gitu ya. Betul. Ini kita bicara tentang pasangan yang tidak setia, Pak Boleh. Nah, itu apa sebenarnya yang Bapak maksudkan? Yang saya maksud adalah pasangan yang berkali-kali jatuh ke dalam dosa perzinahan. Jadi memang saya nggak maksudkan hanya yang sekali aja dia itu khilaf, enggak, tapi yang berkali-kali jatuh. Setiap kali dia jatuh, dia minta maaf, tapi kemudian dia mengulanginya kembali. Nah, dan yang membuat kita jengkel adalah dia selalu berusaha menutupi perbuatannya dan hanya mengaku tatkala dia tidak dapat lagi mengelak. Nah, kalau kita harus ya menemukan pasangan kita nggak setia lagi, akhirnya kita nggak bisa awal hati. Kita tidak dapat mempercayai, apalagi menghormatinya. Akhirnya kasih kita pun pudar, malah digantikan oleh kemarahan. Jadi kalau kita lihat dia, kita memang bawaannya udah maunya marah saja. Dan ya kadang-kadang kita bisa mengendalikannya, tapi kadang-kadang nggak bisa. Akhirnya ya pertengkaran demi pertengkaran terjadi. Nah, relasi pun makin memburuk. Ya, ini dalam situasi keluarga zaman sekarang ini bisa dilakukan baik oleh yang pria maupun oleh yang wanita, itu Pak Boleh. Ya. Jadi kemungkinan itu masih terbuka lebar gitu untuk orang melakukan perzinahan, ya, walaupun sudah menikah. Iya. Betul Pak Gunawan, ya kalau di zaman dahulu ya pada umumnya kalau kita mendengar perselingkuhan ya yang menjadi pelakunya adalah pria ya. Tapi sekarang tidak lagi, baik pria maupun wanita yang akan melakukannya. Dan sebetulnya ya dulu pun juga kalau kita mau adil adalah ya si pria melakukannya juga dengan wanita ya. Dan wanita itu bisa aja bersuami, bisa juga tidak. Tapi ya sebetulnya ya dari dulu pun sebetulnya dua belah pihak ya, baik wanita maupun laki-laki ya bisa jatuh ke dalam dosa perzinahan. Tapi biasanya yang menjadi pemrakarsa itu pihak pria itu dulu gitu. Ya. Kalau sekarang ini bisa pria maupun wanita itu hampir sama-sama punya kesempatan untuk itu. Betul, betul. Ya jadi kalau ini terjadi berulang kali, ini pastilah akan menghancurkan pernikahan ya. Jadi ya akhirnya pasangan kita tawar yang melihat kita kok nggak bertobat, kok kita kok berbuat lagi. Jadi begini ya Pak Gunawan yang saya mau jelaskan kenapa kok dampaknya begitu parah ya kalau kita itu berlaku tidak setia. Di dalam pernikahan kesetiaan adalah tali yang mengikat dua pribadi. Nah begitu kesetiaan lepas atau copot, maka lepas pulahlah tali yang mengikat dua pribadi. Itu sebab penting bagi kita untuk menjaga pernikahan dan berlaku setia kepada pasangan. Nah masalahnya adalah tidak semua orang berhasil menjaga kesetiaan. Banyak yang jatuh ke dalam dosa ketidaksetiaan alias zina. Ya, jadi
akhirnya pernikahan yang kita bangun itu runtuh semuanya gara-gara ketidaksetiaan ini. Nah mungkin kita jadinya mau bertanya, ya kenapa kok begitu banyak orang jatuh ke dalam dosa perselingkuhan? Ya, memang makin lama itu walaupun lebih tersembunyi gitu ya Pak Pal ya, tetapi perselingkuhan ini marak di mana-mana terjadi, bukan hanya di kota-kota besar itu Pak Pal, bahkan sampai di pelosok-pelosok desa pun hal itu bisa terjadi. Bisa Pak Gunawan, jadi memang nggak mengenal status sosial, nggak mengenal letak geografis, nggak ya di mana-mana ya perzinahan ini bisa terjadi ya. Bahkan kadang-kadang ketika pasangannya bekerja di luar negeri, ya, yang tinggal di dalam negeri yang melakukan perselingkuhan gitu. Atau yang tinggal di luar negeri pun melakukan perselingkuhan, betul. Iya. Ya. Nah Bapak, biasanya hal ini apa yang menyebabkannya? Pertama, kita jatuh ya ke dalam dosa perzinahan sebab pada dasarnya kita adalah penzina, bahkan jauh sebelum kita menikah. Mungkin di masa lampau sebelum kita menikah kita terbiasa memakai jasa pelacur sebelum menikah, dan kita membawa kebiasaan buruk itu ke dalam pernikahan. Atau kita terbiasa gonta-ganti pacar, dan setiap kali berpacaran kita berhubungan badan dengan pacar kita. Nah akhirnya setelah menikah kita pun terus diikat oleh kebiasaan buruk itu. Setiap kali kita berjumpa dengan seseorang yang menawan atau menarik, ya kita langsung terdorong untuk berhubungan dengan dia. Nah jadi kenapa kok ada orang-orang yang begitu mudah dan jatuhnya berkali-kali ke dalam dosa perselingkuhan? Bisa jadi adalah karena ini sudah menjadi bagian hidup dia. Dia sudah terbiasa, dia sudah memang melakukan hubungan seksual dengan mungkin pelacur, mungkin dengan pacar-pacarnya sebelum dia menikah dulu. Sudah tidak merasa bahwa apa yang dilakukan itu sebagai dosa kadang-kadang Bapak? Kalaupun dia merasa itu berdosa, ya tapi nggak kuat Pak Gunawan untuk menahan dia. Sebab ya kebiasaannya itu tuh akhirnya mengikat dia. Menjadi gaya hidupnya itu, seolah-olah. Jadi betul. Ya, polanya seperti itu gitu Bapak ya. Betul. Kita ini kalau terbiasa mengalami sesuatu yang nggak menyenangkan, terus kita ini mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, kita lebih mudah memang melupakan yang tidak menyenangkan itu. Ya. Tapi kebalikannya, kalau kita terbiasa senang-senang, kemudian kita harus hidup kok jadinya lebih nggak senang, nah kecenderungan kita kembali kepada perilaku yang semula mau senang-senang itu sangat kuat sekali. Nah jadi orang yang terbiasa ya mendekati pacar, berhubungan badan, atau memakai jasa pelacur, sekarang menikah nggak boleh lagi begitu, itu buat dia tuh suatu hal yang nggak gampang. Nah akhirnya mudah sekali dia balik lagi kepada kehidupannya yang lama. Iya, memang kadang-kadang hal yang seperti itu yang banyak terjadi itu kembali kepada dosa yang lama ya. Walaupun dia tahu risikonya sekarang setelah dia menikah, ini sebenarnya dia tidak boleh melakukan hal itu. Betul. Tapi karena sudah menjadi dorongan. Nah ini seringkali yang disalahkan adalah pengaruh dari luar, misalnya pornografi atau apa. Jarang orang menyalahkan bahwa itu adalah bagian dari kehidupannya gitu Pak. Ya mungkin ya orang lebih mau mengelak dan tanggung jawab supaya ya dia nggak disalahkan. Tapi ujung-ujungnya adalah ya kalaupun pornografi itu kan keputusan sendiri untuk mau melihatnya, nggak ada yang memang memaksa gitu. Jadi ya harusnya ya kita ini ya pikulah tanggung jawab kalau kita memang jatuh ya karena memang kita mau. Yang lainnya apa Pak? Yang kedua Pak? Yang kedua adalah kita jatuh ke dalam dosa perselingkuhan karena kita memiliki kelemahan dalam penguasaan nafsu. Singkat kata, kita begitu dikuasai nafsu sehingga yang ada di benak kita adalah seks. Nah, akhirnya dalam berelasi, kita senantiasa mencari dan memanfaatkan kesempatan untuk bisa berhubungan seksual dengan siapapun yang membuka dirinya. Itu sebab kita terus jatuh ke dalam dosa yang sama, yaitu dosa seksual. Nah memang ada orang-orang tertentu yang ini masalahnya besar Pak Gunawan. Enggak berarti sebelumnya dia menikah dia itu sudah berhubungan atau misalnya memakai jasa pelacur, mungkin tidak. Tapi memang dia itu tuh mempunyai masalah dengan penguasaan dirinya, terutama penguasaan nafsu seksualnya. Akhirnya dia menikah. Nah setelah dia menikah tetap aja dia nggak bisa kuasai diri dengan baik. Nah akhirnya dia itu selalu mencari kesempatan untuk berhubungan dengan siapapun di luar. Iya.
Jadi memang dia bisa menemukan orang-orang yang mau terbuka dengan dia atau mau berhubungan seks dengan dia. Betul, betul. Jadi kalau dalam pergaulan atau dengan rekan-rekan kerja atau apa, nah dia akan mencoba itu mencari tahu tuh orang mau nggak kira-kira. Dia akan menguji, akan ya menjebak lah gitu, atau ya mengetes apakah orang ini akan mau atau tidak gitu. Nah kalau mau, nah udah langsung dia manfaatkan. Jadi dia selalu dalam pergaulan mencari kesempatan itu. Ada memang orang-orang yang tadinya sebelum menikah itu tidak sampai melakukan perzinahan, tapi setelah menikah justru muncul ini. Betul, betul, betul. Dia tidak bisa menguasai seksnya itu. Betul, karena memang masalahnya adalah dia nggak bisa menguasai dirinya, Pak Gunawan. Jadi setelah menikah lah masalahnya baru benar-benar meledak gitu. Mungkin sebelum menikah ya karena dalam lingkungan yang masih cukup kuat menahan dia atau apa, dia jadinya tuh nggak bisa berbuat banyak. Nah sekarang setelah menikah dia lebih bebas. Nah akhirnya ya semuanya keluar dah. Ya, apalagi kalau dia menikah dan hidup pernikahannya kurang bagus, tidak kondusif gitu buat dia. Ya. Itu lebih cepat menjerumuskan dia dalam dosa ini. Betul, betul. Betul, jadi ya sekali lagi orang-orang yang seperti ini nih ya senantiasa pokoknya mencari kesempatan dan mengetes apakah orang mau berhubungan badan sama dia atau tidak. Iya. Ada yang ketiga ya Bapak? Yang ketiga adalah kita jatuh ke dalam dosa perzinahan sebab kita haus kasih sayang dan penghargaan. Mungkin kita dibesarkan dalam keluarga yang kering kasih sayang, atau mungkin dalam pernikahan kita kurang menerima penghargaan. Akhirnya kita rentan terhadap orang yang cepat menunjukkan kehangatan dan penghargaan. Akhirnya dalam kondisi lemah, ya kita jatuh dah. Namun karena kita menerima kasih sayang dan penghargaan di dalam relasi selingkuh itu, maka kita pun tidak siap untuk memutuskan relasi selingkuh itu. Kita terus memegangnya erat-erat. Jadi ini kadang-kadang terjadi Pak Gunawan. Kalau dia merasa, ya disinilah saya benar-benar tuh merasa berharga, saya benar-benar merasa dikasihi. Nah di rumah saya nggak begitu lagi, maka akhirnya untuk dia lepas dari rekan selingkuhnya sangat sulit. Nah kalau kita adalah pasangannya, ya bisa nggak ya kesabaran kita bisa habis. Kalau mau kembali, kamu putus sama orang itu, tapi dia nggak bisa terus aja ke sana karena memang ya di sana dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi kalau memang dia harus akan kasih sayang dan penghargaan, itu sebenarnya sebelum nikah pun kecenderungan itu ada gitu Pak. Betul, jadi kebanyakan Pak Gunawan pada masa-masa kita ini belum menikah ya, kalau kita ini misalkan dibesarkan di dalam lingkungan Kristen, kita bertumbuh di sana, terlibat dalam pelayanan Kristen dan sebagainya, perilaku kita tuh memang lebih terbatas sih. Biasanya setelah kita menikah, kita sudah kerja, nah perilaku kita tuh akan lebih bebas gitu, nggak lagi terawasi. Dan juga seringnya kan memang pada waktu kita sudah menikah dan berkeluarga, kesibukan kita pun dalam pelayanan berkurang karena ada ya tanggung jawab yang lainnya. Nah akhirnya tuh kondisi seperti itu tuh yang lebih membukakan kesempatan kita akhirnya jatuh ke dalam dosa itu. Ya juga ini lingkungan pergaulan atau pertemanan di antara teman sekerja atau apa itu bisa memicu orang jatuh di dalam dosa seksual ini. Bisa Pak Gunawan, jadi bisa saja sebelumnya dia menikah atau sebelumnya dia bekerja di perusahaan ini ya dia nggak begitu, tapi akhirnya setelah dia bekerja, nah teman-temannya seperti itu, nah dia terbawa arus. Apalagi kalau memang dia merasakan orang ini kok begitu baik kepada dia, nah akhirnya benar-benar dia menjalin hubungan yang serius dengan rekan selingkuhnya itu. Iya. Nah Bapak, apakah dosa perselingkuhan tidak setia pada pasangan ini bisa diselesaikan dengan mudah Pak? Biasanya susah Pak Gunawan ya, nggak mudah melepaskan diri dari dosa ketidaksetiaan ini. Kenapa? Sebab seringkali ketidaksetiaan terkait dengan kebiasaan dan kebutuhan. Ya saya mau garis bawahi dua kata itu ya, kebiasaan dan kebutuhan. Nah segala sesuatu yang berhubungan dengan kebiasaan dan kebutuhan tidak mudah hilang. Kebiasaan kalau kita udah terbiasa berhubungan dengan orang, kebutuhan kalau kita memang butuh secara seksual, butuh secara emosional dikasih dan diperhatikan. Nah, dua hal ini kalau udah
bermain di dalam hidup kita, kebiasaan dan kebutuhan memang agak susah dah. Kita akhirnya bolak-balik berdosa. Akhirnya ya kita menghidupi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, roh penurut tapi daging lemah. Nah, namun masalahnya adalah ketidaksetiaan itu merusak pernikahan dengan sangat hebat, Pak Gunawan. Jadi biasanya tuh kalau ada ketidaksetiaan, tinggal tunggu waktu pernikahan itu akan hancur. Kalau memang dosa ini begitu mengerikan ya Bapak ya, akibatnya terhadap pernikahan, lalu sebagai pasangan ini apa yang bisa kita lakukan Bapak? Pertama, kita mesti memberikannya kesempatan untuk bertobat ya, dan menjelaskan alasan mengapa dia jatuh ke dalam dosa yang sama berulang kali. Jika dia mengemban tanggung jawab penuh atas perbuatannya, masih ada harapan. Sebaliknya, bila dia tidak mengemban tanggung jawab, malah menyalahkan orang lain, termasuk kita misalnya, itu berarti dia masih jauh dari pertobatan. Nah, kita mesti mengkonfrontasinya agar ia memikul tanggung jawab atas perbuatannya. Enggak sempurna kita ini, kita harus akui itu, ya. Kalau memang kita ada bagian kita, ya kita akui. Tapi poinnya adalah, ada begitu banyak pernikahan yang nggak sempurna sama seperti pernikahan kita. Tapi kan nggak serta-merta orang tuh begitu mendapati pasangannya kok nggak seperti yang diharapkan, kan nggak serta-merta dia langsung mencari orang lain di luar, enggak gitu. Nah, jadi pasangan yang berselingkuh atau berzina, kalau memang mau benar-benar ya membereskan masalahnya, dia harus mengaku tanggung jawab itu harus dipikulnya. Dia nggak bisa nyalahin orang, gitu. Iya. Yang Pak mau katakan kita mesti mengonfrontasikannya itu seperti apa Pak boleh prakteknya gitu? Jadi kita masih berkata bahwa misalnya kita bertanya, jadi apa tuh andilmu di dalam masalah ini? Apa bagianmu? Tadi kamu ngomong saya salah ini, saya kurang ini, inilah. Oke. Misalkan saya akui saya ada masalah itu, oke, saya akui saya nggak seperti yang kamu harapkan. Karena saya ingin tanya, apa sekarang bagianmu? Apa tuh? Nah, kalau dia nggak bisa menjawab, ya berarti memang dia nggak mau melihat tanggung jawabnya. Nah, kita bisa berkata, izinkan saya sekarang memberitahu kamu apa tanggung jawabmu. Tanggung jawabmu adalah kamulah yang mengambil inisiatif itu. Kamulah yang berkata iya terhadap godaan itu. Nggak ada yang mengikat kamu, membawa kamu ke rumah orang tersebut. Nggak ada. Kamu yang memang memilih untuk ke sana dan melakukan semua itu. Itu tanggung jawabmu. Kalau kamu tidak bisa memikul tanggung jawab itu, berarti memang kamu enggak siap untuk bertobat. Jadi kita langsung katakan seperti itu. Dan itu akan ditindaklanjuti dengan apa Bapak? Nah, bergantung pada jawabannya ya. Pada dasarnya kita harus mengajaknya untuk bersama-sama membereskan masalah yang ada, serta memastikan agar perbuatan ini tidak terulang. Nah ya, jadi tetap tujuan akhirnya kita mau membereskan masalah ini dan memastikan perbuatannya itu nggak lagi terulang. Kita pun mesti bersedia mendengar keluhannya tentang diri kita, ya. Sebab jika ada, itu berarti ada kemungkinan hal itu berkaitan dengan kejatuhannya. Saya nggak mau kita ini anggap diri kita sempurna, nggak ada salah sama sekali. Yang salah adalah pasangan kita yang berselingkuh. Enggak. Kadang-kadang terkait dengan diri kita. Nah, pasangan yang paling sulit berubah adalah pasangan yang tidak mempunyai Tuhan dalam hidupnya dan yang menganggap tidak apa berhubungan dengan orang lain, sebab baginya itu tidak berkaitan dengan ketidaksetiaan, apalagi dosa terhadap Tuhan. Nah, jika pasangan kita seperti itu, memang tidak banyak yang dapat kita perbuat selain memberinya peringatan. Karena memang dia nggak punya Tuhan, dia nggak ada firman Tuhan, nggak ada perintah Tuhan dalam hidupnya, dan buat dia ya berhubungan dengan siapapun, kalau orang itu mau ya nggak salah. Kalau pasangan atau istrinya nggak bisa terima, ya itu salah istrinya sendiri. Nah, jadi memang sulit ya kalau kita mempunyai pasangan yang seperti itu. Kuncinya memang kalau dia tidak mempunyai Tuhan di dalam kehidupannya, tidak ada yang penguasa di dalam kehidupan rumah tangga ini, maka kadang-kadang saling mengizinkan gitu Pak Bos. Ada banyak pasangan yang tahu bahwa pasangannya itu selingkuh, tetapi ya dia bilang,
pokoknya kamu seneng ya sudah, tidak apa-apa. Asal keluarga ini tetap tidak saling marah atau tidak saling bertengkar gitu, ya sudah dibiarkan aja. Iya. Ya ada yang memang begitu karena nggak punya nilai moral, ya nggak punya ya firman Tuhan, perintah Tuhan dalam hatinya ada ya. Tapi saya kira cukup banyak yang berkata demikian karena udah putus asa dah, nggak tahu mesti berbuat apa lagi. Jadi akhirnya udahlah, terserah kamu dah, asal kamu pulang aja ke rumah dah, asal kamu juga menafkahi kami lah atau apalah. Akhirnya itu yang diputuskan sebagai jalan keluarnya. Atau semacam balas dendam lalu dia sendiri melakukan perselingkuhan dengan orang lain. Ada yang begitu juga Pak Gunawan. Ya. Nah, langkah yang lain apa Pak? Pada akhirnya kita mesti memberi peringatan kepada pasangan. Bila ia mengulangnya lagi, maka kita akan meninggalkannya. Nah, dalam hal kita siap melakukannya. Memang sekilas tindakan ini terdengar keras ya, tapi memang kita mesti bersikap tegas kepadanya. Kita harus membuatnya memilih berzina dan kehilangan keluarga, atau hidup setia dan memperoleh keluarga. Kita mesti memperhadapkannya pada dua pilihan ini, sebab jika tidak, dia tidak akan termotivasi untuk melepaskan diri dari ikatan dosa ini. Nah, saya ini mau mengingatkan kita masih siap, karena misalkan dia berkata, ya udah kalau kamu memang kasih peringatan seperti ini kepada saya nggak ada niat untuk menghentikannya, saya akan berbuat lagi. Ya udah, sekarang saja kita berpisah atau bercerai. Nah, kalau dia berkata begitu, ya kita juga masih siap. Kalau kita tarik balik perkataan kita, ya kita akan nggak lagi dihormati oleh dia makin semaunya kepada kita. Ya, jadi memang harus dipikir masak-masak sebelum mengeluarkan peringatan seperti ini, Bapak ya. Karena tidak semua orang siap gitu loh, Bapak. Betul. Baik yang pria maupun yang wanita. Betul. Yang pria juga belum tentu siap ditinggalkan istrinya, atau istri yang justru tidak siap, baik secara ekonomi maupun secara membesarkan anak dan seterusnya. Karena ini risikonya besar sekali, Bapak. Risiko besar sekali ya. Tapi saya juga melihat gini Pak Gunawan, saya melihat ancaman itu tuh cukup ampuh kalau memang kita berani ya tanggung resikonya. Karena saya udah memang ya melihat cukup banyak orang yang jatuh ke dalam dosa ketidaksetiaan ini sebetulnya tidak menginginkan kehilangan keluarganya. Sebetulnya dia takut kehilangan keluarganya juga, sebab ya ada anak lah, orang udah kenal dia sebagai bagian dari keluarga ini, nama baiknya juga tersangkut di sini. Jadi banyak orang tuh nggak siap untuk melepaskan keluarganya sebetulnya. Tapi yang mereka mau adalah mereka bisa mencicipi dua-duanya, punya keluarga, dihormati, punya akar dalam masyarakat, tapi juga boleh berhubungan sama siapapun yang mereka inginkan. Nah, maka waktu si pasangan itu berkata, pilih sekarang, kamu berzina dan kehilangan keluarga, atau kamu berhenti, kamu bertobat, dan kamu akan mendapatkan keluargamu. Nah, kalau kita memang serius seperti itu, dan dia tahu kita serius, memang lebih besar kemungkinannya dia akan berhenti. Nah, ini yang saya lihat memang dalam pelayanan saya, waktu seseorang benar-benar serius seperti itu, dan akhirnya ada yang menceraikan langsung, berhenti Pak Gunawan. Benar-benar berhenti, karena memang ya dia nggak mau kehilangan keluarganya. Ya, tapi kalau memang itu sudah menjadi yang tadi kita bicarakan sebagai gaya hidupnya atau pola hidupnya seperti itu, bisa kembali lagi loh. Bisa. Bukan dengan orang yang sama, mungkin dengan orang yang lain. Bisa, betul. Iya, kalau memang itu sudah menjadi bagian hidup dia, kebiasaannya, ya dia akan susah memang untuk menghilangkannya. Ya, dan di saat pihak yang lain pasangannya berkata akan meninggalkan dia, itu pun sulit gitu loh. Ya. Karena itu kan kasusnya beda lagi gitu. Ya, memang itu sulit sekali Bapak. Tapi kalau kita hanya cuma mengancam aja tapi tidak melaksanakan, itu bisa menjadi bumerang buat kita. Bisa. Nah Bapak, di dalam Alkitab bagaimana Bapak? Ada contoh yang konkret, yaitu Raja Daud ya Pak Gunawan. Kejatuhan Raja Daud ke dalam dosa seksual membawa dampak yang besar pada keluarganya. Untuk menutupi dosanya, dia membunuh Uria, suami Batsheba. Sejak saat itu masalah tidak pernah berhenti mengunjungi keluarga Daud. Putranya Amnon memperkosa putrinya Tamar. Kemudian putranya Absalom, saudara kandung Tamar, membalas dendam dengan membunuh Amnon. Akhirnya Absalom memberontak dan berniat mengambil takhta Daud. Nah,
Di sini dapat kita lihat bahwa ketidaksetiaan melahirkan ketidaksetiaan dalam berbagai bentuk. Daud tidak setia kepada keluarganya dengan dia berzina, dan dia tidak setia kepada Uria, ya, perwiranya. Amnon memperkosa adik tirinya. Ini juga bentuk ketidaksetiaan kepada keluarga. Sewaktu Absalom membunuh Amnon dan kemudian memberontak terhadap Daud, dia pun berlaku tidak setia kepada ayahnya. Jadi begitu serius dan meluas dampak ketidaksetiaan satu orang menyengsarakan satu keluarga besar. Nah, tidak heran Amsal 2 ayat 20 mengingatkan, sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar, karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tidak bercelaklah yang akan tetap tinggal di situ. Jadi jaga dan jangan pernah tinggalkan kesetiaan. Jadi pertama, setia kepada Tuhan kita Yesus, dan kedua, setialah kepada pasangan dan keluarga yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jika kita setia, Tuhan berjanji Dia akan membawa kita kepada tanah tempat kita bernaung. Iya, kasusnya keluarga Daud ini ya Bapak, apakah karena anak-anak itu melihat perbuatan ayahnya atau semacam kutukan dari keluarga itu Bapak? Besar kemungkinan mereka melihat, Pak Gunawan, karena memang itu dilakukan oleh Daud di usia parubaya, anak-anaknya sudah besar. Jadi besar kemungkinan mereka memang sangat kecewa berat terhadap papa mereka, sebab sebelumnya mereka itu mengagung-agungkan papa mereka sebagai orang yang memang rohani, ya, takut Tuhan. Jadi waktu Daud itu jatuh seperti itu, dan caranya dengan cara yang begitu keji, ya, membunuh Uria, waduh, benar-benar itu memukul keluarganya. Nah, tapi yang patut disyukuri adalah ketika Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk mengingatkan Daud, Daud langsung menyadari hari itu dan bertobat dari dosanya. Dia mau berbalik gitu Pak boleh. Betul. Sehingga Daud tetap menjadi seseorang yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Betul. Ya, terima kasih Bapak untuk perbincangan kali ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pasangan yang tidak setia. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen ADA LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.